Balas 7A. Selamat pagi. Hai. Selamat pagi anak-anak. Halo Rafaela. Selamat pagi. Halo. Hai hai. Halo Tiara. Selamat pagi. Halo Evan. Selamat pagi. Hai Fling. Selamat pagi. Dena. Selamat pagi. Divine. Selamat pagi. Hai Jessie. Selamat pagi. Aditya. Selamat pagi. Oke, open kamera. Ya, anak-anak. Silakan open kamera. Hari ini kita akan mulai morning devotion kita ya. Oke. Thank you yang sudah open kamera. Bagi yang masih belum, ayo anak-anak kita masih menunggu ya. Segera open kamera. Oke, terima kasih. Halo Graciela. Halo Ino. Oke anak-anak, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau mengawali pagi ini di dalam doa. Evan, pimpin kita dalam doa. Silakan Evan. Halo, Evan, bisa dengar suara Miss Yani? Ya, Miss. Ya, Evan pimpin doa ya, Nak ya. Oke, Miss. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh bangun untuk melakukan kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang akan melakukan pembelajaran pada hari ini ya Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Berikanlah kami telinga seorang murid, semangat, dan jauhkanlah kami dari kuasa setan yang ingin mengganggu. Tuhan juga tolong orang tua yang sekarang siap-siap untuk bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Evan sudah berdoa untuk kita semua ya. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebentar ya, bisa di-share screen terlebih dahulu. Silakan buka Alkitab kalian dari Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Ya. Oke, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Di sini akan bacakan buat kita semua ya. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, di sini akan bacakan lagi ya, supaya kita ingat apa yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, anak-anak, kekuatan di dalam pengharapan. Kekuatan pengharapan. Seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam Roma 15 ayat 13 ya, mengenai pengharapan, kekuatan pengharapan. Nah, apakah yang kita butuhkan hari-hari ini? Setiap orang tentu saja membutuhkan hal-hal yang berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Tapi itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tentu ada banyak kebutuhan kehidupan yang kita miliki. Namun, kita harus dapat memilih mana yang mendesak dan mana yang penting. Berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan keinginan itu berbeda ya. Jadi untuk kebutuhan itu harus dipenuhi ya, tetapi perlu kita perhatikan, kita harus memilih mana yang mendesak, mana yang penting. Oke. Gempuran masalah silih berganti dapat melemahkan kita. Jadi kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan dalam menghadapinya. Salah satu yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini adalah kekuatan pengharapan. Selama kita berharap kepada Tuhan, ya,
kita memerlukan kekuatan dalam pengharapan itu. Nah, sesungguhnya kekuatan pengharapan memampukan kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Ya, apa saja yang berkaitan dengan pengharapan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dua hal, ya. Yang pertama, siapa sumber pengharapan? Yang kedua, kekuatan pengharapan. Oke, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, siapa sumber pengharapan kita? Pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat kita untuk berharap. Tuhan adalah pengharapan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari pengharapan kita. Selama kita berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jika kita berharap kepada manusia, tentu saja akan mengalami kekecewaan. Karena biasanya manusia akan menolong kita, tentu saja ada pamrihnya. Ya, pada dasarnya manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat. Pada saat manusia itu merasa lemah, dia tidak akan bisa menolong kita. Nah, sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Nah, di saat seperti ini kita banyak menemukan orang yang semakin egois. Ya, karena mereka juga perlu dikuatkan. Jadi lebih melihat pada diri sendiri. Oh, saya aja perlu pertolongan. Kenapa saya harus menolong dia? Kadang timbul pemikiran seperti itu. Saya aja tidak bisa menolong diri saya, apalagi saya harus menolong kesusahannya. Ya, jadi setiap kita yang berharap kepada manusia, setiap kita yang berharap kepada kekuatan sendiri tentu saja akan mengalami kekecewaan. Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah membantu menguatkan orang lain. Jadi di sini dimaksudkan adalah saling membantu. Nah, jangan egois sekalipun pergumulan kita berat, tetaplah mendukung dan menolong orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terlena dengan tipuan si jahat, tipuan si iblis. Sebab iblis mau kita egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin berpengharapanlah kepada Tuhan. Kita juga harus semakin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Yang kedua, kekuatan pengharapan. Di dalam Tuhan, kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan, kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya, kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan, kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita juga akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra. Roh Kudus juga memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan yang tepat waktu. Percayalah kepada Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan dan solusi yang tepat waktu. Nah, anak-anak, ini juga peringatan buat Miss Yani, peringatan buat kita semua. Milikilah iman dan pengharapan di dalam Tuhan Sang Sumber pengharapan kita. Ingat, jangan goyah, jangan putus asa, serta jangan pernah menyerah.
Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan pengharapan yang kuat kepada kita. Oke, anak-anak, seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan di setiap kondisi apapun. Sekali lagi, jangan goyah, jangan putus asa, dan jangan menyerah. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami dan yang mengajar kami supaya kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kami. Setiap kami yang hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan, apapun kondisi yang kami alami saat ini, apapun pencobaan yang datang kepada kami saat ini, kami mau tetap yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami menaruh segala pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sertai anak-anak kelas 7A ya Tuhan, di dalam masa remaja mereka berpengharapan kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, penuhilah hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, penuhilah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga di dalam masa remaja mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam proses pembelajaran secara online ini. Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan yang memberkati sarana dan prasarana yang kami gunakan, yang digunakan oleh anak-anak supaya anak-anak dapat tetap fokus dan dapat belajar dengan baik. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini. Silakan kalian menyiapkan pelajaran jam pertama ya. Di sini tetap ingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa. Oke, silakan aktifkan kameranya. Selamat pagi Jessie. Pagi Adit. Halo Leora. Tiara. Hai Gaudia. Halo Jonathan. Hai Quina. Hai Evan. Halo Erik. Hai Rafaela. Halo Davinia. Hai Jonathan. Hai Graciela. Hai Kathleen. Hai Alicia. Halo Shalom. Hai Dena. Halo Aston. Halo Karen. Halo Sheba. Halo Ishak. Halo Devon. Halo semuanya. Ada yang belum sebutkan? Silahkan disiapkan bukunya dulu anak-anak, buku IPS-nya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran IPS, seperti biasa, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu, kami boleh menikmati pagi yang indah ini, dan sekarang kami akan mempelajari atau belajar IPS. Tolong Bapak yang mendahului, menolong, membantu kami agar kami bisa belajar dengan baik. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Oke anak-anak, sesuai dengan janji Miss Irma pertemuan sebelumnya, jadi untuk pertemuan hari ini Miss Irma akan ajak kalian mempersiapkan diri untuk penilaian tengah semester yang akan diadakan minggu depan.
ya yang akan kalian ikuti minggu depan. Jadi Miss Irma, jadi jika sebelumnya pertemuan sebelumnya itu kita sempat mempelajari bab 2, untuk minggu ini Miss Irma akan coba mengajak kalian fokus ke bab 1 dulu, karena bahan penilaian tengah semester itu bab 1 ya. Jadi Miss Irma akan ajak kalian untuk mempersiapkan diri dengan mereview kembali beberapa poin-poin atau inti-inti dari materi bahan PTS-nya ya, sehingga kalian terbayang atau mengingat kembali materi yang Miss Irma sudah pernah jelaskan untuk persiapan PTS nanti. Oke. Nah, jika nanti memungkinkan masih ada waktu yang tersisa, Miss Irma rencananya mengajak kalian untuk membahas kisi-kisi yang nanti bisa kalian dapatkan juga lewat Moodle. Ya. Besok mungkin kalian bisa mengakses di Moodle atau nanti bisa di-share. Nah, kalian akan di-share kisi-kisinya oleh Miss Diani. Jadi di masing-masing kelas akan dibagikan kisi-kisinya atau dikirimkan kisi-kisinya oleh masing-masing wali kelas ya. Jadi sekarang Miss Irma akan mengajak dulu untuk mereview materi. Ya, anak silakan dibuka bukunya, di buku paket boleh atau LKS, itu bab 1 mengenai kegiatan ekonomi. Kita akan mengingat-ingat kembali materi di bab 1. Di LKS dari halaman 3 itu sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kelangkaan. Jadi nanti silakan dipelajari anak-anak. Kelangkaan dan kebutuhan manusia itu Miss Irma sudah pernah jelaskan. Jadi kelangkaan adalah kondisi situasi di mana kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat banyak, tetapi sumber daya atau alat untuk pemuas kebutuhan yang ada itu jumlahnya terbatas. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu kan ada banyak. Ya, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan jasmani, rohani, kebutuhan sehari-hari, contohnya apa? Kuota untuk belajar, ya. Lalu kebutuhan alat tulis untuk belajar, dan sebagainya. Banyak sekali jumlah kebutuhan manusia. Tetapi alat pemuas kebutuhannya atau sumber daya yang ada itu jumlahnya terbatas, sehingga tidak seimbang. Ya, misalnya jumlah kebutuhan, kalau Miss Irma contohkan dengan angka, jumlah kebutuhan ada 500 kebutuhan. Lalu sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut adanya 300. Berarti kan tidak sebanding. Nah, kondisi tersebut yang dinamakan kelangkaan. Jadi, kelangkaan merupakan situasi di mana kebutuhan manusia yang sangat banyak tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia atau sumber daya yang ada itu tidak sebanding jumlahnya dengan kebutuhan manusia yang sangat banyak. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Ya, sudah paham anak-anak? Boleh sambil digarisbawahi atau ditandai apa saja poin-poin penting yang Miss Irma jelaskan. Ya. Nah, itu mengenai kelangkaan. Miss Irma sudah jelaskan ya. Berikutnya, di halaman 4 itu ada kebutuhan manusia. Silahkan dipelajari nanti. Seperti yang Miss Irma sudah jelaskan sebelumnya, kebutuhan manusia itu dibagi-bagi atau dikelompok-kelompokkan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama,
kebutuhan primer atau pokok, bisa ditandai anak-anak. Jadi kebutuhan primer atau pokok yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Ya, kalau kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Contohnya seperti makanan, minuman. Ya. Nah, itu kebutuhan primer. Lalu yang kedua, menurut tingkat kepentingannya itu ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tersier atau mewah. Jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan terhadap barang mewah atau kebutuhan akan barang mewah. Contohnya seperti kalau kebutuhan sekunder tadi contohnya seperti jam tangan, lalu alat tulis, ya. Kemudian kalau kebutuhan tersier ini kebutuhan akan barang mewah itu seperti pesawat terbang, mobil, lalu apalagi barang-barang branded. Itu kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan tersier. Jadi menurut tingkat kepentingan kebutuhan ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Ingat ya anak-anak ya. Oke. Lalu yang kedua, oh ya anak-anak perlu kalian ketahui sebelumnya, ya, silahkan digaris bawahi boleh, pengertian kebutuhan itu sudah ada juga di buku. Keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, itu artinya kebutuhan. Ya. Nah, kalau tadi menurut tingkat kepentingannya, yang sekarang itu menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya, kebutuhan ada 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani atau fisik. Jadi kebutuhan jasmani atau fisik ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh seseorang. Contohnya, berolahraga, minum vitamin, dan lain sebagainya. Mengatur pola makan, itu kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani, itu berkaitan dengan jiwa seseorang. Contohnya beribadah, ya, liburan, tamasya, piknik, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan rohani. Jadi kalau menurut sifatnya, kebutuhan ada 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Ya, ya anak-anak. Lalu berikutnya, menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya yaitu yang pertama kebutuhan sekarang. Ya. Kalau kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kebutuhan masa depan. Kalau kebutuhan masa depan itu kebutuhan yang dipenuhi pada masa depan. Contohnya seperti menabung, mengikuti asuransi. Jadi pemenuhannya di masa yang akan datang. Itu kebutuhan masa depan. Kalau kebutuhan sepanjang waktu itu pemenuhannya dilakukan sepanjang hidup. Contohnya belajar. Belajar kan tidak mengenal usia. Semua bisa dipelajari. Ya, misalnya Misirma nih, contohnya Misirma. Misirma tidak ada kata terlambat untuk belajar. Misalnya Misirma ingin belajar masak. Nah, semua kan bisa dipelajari. Misirma ingin belajar bikin kue. Misirma ingin belajar atau khusus menjahit. Jadi tidak ada batasan waktu untuk belajar. Kapanpun bisa belajar. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kebutuhan sepanjang waktu. Dilakukan sepanjang hidup manusia. Kapan saja bisa belajar. Ya. Itu menurut waktu pemenuhannya. Silahkan boleh ditandai anak-anak. Ya, barangkali nanti keluar soal biar bisa jawab ya. Lalu kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Nah, kalau
menurut subjek yang membutuhkan itu ada dua, kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial atau kolektif. Kalau kebutuhan pribadi, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara atau untuk kepentingan pribadi. Contohnya, Sirma ingin membeli laptop. Itu pasti pemenuhannya dilakukan secara pribadi untuk kepentingan Sirma secara pribadi laptop tersebut. Ya. Nah, itu contohnya kebutuhan pribadi atau individu. Lalu yang kedua, kebutuhan sosial atau kolektif. Nah, kalau kebutuhan sosial atau kolektif ini kebutuhan yang dilakukan pemenuhannya dilakukan dan untuk kepentingan bersama. Contohnya jembatan, telepon umum. Itu kan pasti pemenuhannya dilakukan atau untuk kepentingan banyak orang. Itu kebutuhan sosial. Ya, anak-anak, jadi menurut subjek yang membutuhkan itu ada dua, kebutuhan pribadi atau individu dan kebutuhan sosial atau kolektif. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Sirma mereview yang lain? Bisa dipahami anak-anak? Bisa diberikan reaction? Oke, thank you Adit, Tiara, Kathleen, Rafaela, Jessie, Alicia, dan yang lainnya. Oke, thank you ya. Berarti sudah cukup paham mengenai kebutuhan. Lalu kita lanjutkan. Berikutnya, ya, jadi kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, apa saja faktor yang membuat perbedaan kebutuhan antara satu orang dengan orang lainnya? Nah, yang pertama, di halaman 5 di LKS itu anak-anak sudah ada. Bisa kalian garis bawahi ya. Yang pertama, jenis kelamin dan usia. Ini Misalnya sudah pernah jelaskan, hanya saja Misalnya akan sampaikan sekilas saja ya. Jenis kelamin dan usia. Usia seseorang dengan yang lainnya itu perbedaan usia itu akan mempengaruhi kebutuhan masing-masing orang tersebut. Ya. Kebutuhan anak-anak tentu beda dengan kebutuhan orang tua. Ya. Itu contohnya. Lalu yang kedua, tingkat pendapatan atau tingkat penghasilan. Nah, tingkat pendapatan satu orang dengan orang lainnya itu pasti beda kan ya. Si A, dia tingkat pendapatannya 5 juta. Pendapatannya dia sebulan 5 juta. Si B, tingkat pendapatannya dia sebulan 3 juta. Jadi, pendapatan 5 juta dengan 3 juta itu pasti kebutuhannya beda-beda. Ya. Yang satu karena dia dapat uang 5 juta tiap bulan gajinya, dia nyicil motor, dia nyicil HP. Ya. Yang satunya lagi, karena gajinya hanya 3 juta saja, jadi dia hanya nyicil sepeda mungkin, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, jadi beda-beda kebutuhan seseorang dengan yang lainnya, itu pengaruhnya yang salah satunya tingkat pendapatan. Lalu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan seseorang dengan yang lainnya itu pasti juga mempengaruhi kebutuhannya. Ya, contohnya anak SD, siswa SD itu pasti berbeda kebutuhannya dengan siswa SMA. Ya, dari tulisnya. Kalau SD mungkin masih menggunakan pensil, kalau SMA harus menggunakan lebih banyak menggunakan pulpen contohnya. Lebih banyak memerlukan pulpen daripada anak SD. Itu contohnya ya. Lalu lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kenapa kebutuhan satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Contohnya orang yang tinggal di dataran tinggi di daerah Bugul misalnya itu pasti kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah atau yang di dekat pantai. Kalau di dekat pantai dia diberikan jaket atau baju hangat pasti menolak. Sudah panas lagi pakai baju tebal. Ya.
Kalau orang yang di dataran tinggi tinggalnya atau di daerah Brugul misalnya diberikan baju tebal pasti senang, ya. Pasti senang karena dia lebih perlu baju hangat. Nah itu misalnya ya anak-anak. Lalu kemajuan iptek itu tentu mempengaruhi kebutuhan seseorang, status sosial, perbedaan selera, tentu. Selera satu orang dengan orang lainnya kan pasti berbeda. Itu juga mempengaruhi kenapa kebutuhan satu orang dan yang lainnya beda. Gaya hidup juga demikian. Oke, nah itu ya anak-anak. Lalu alat pemuas kebutuhan hidup manusia itu ada pengelompokannya, silahkan ditandai juga. Kalau menurut kelangkaan dan cara memperolehnya, itu ada yang namanya barang ekonomi, ada juga barang bebas dan barang ilit. Nah, ini ditandai anak. Ya, silahkan digarisbawahi. Ini kemungkinan besar muncul. Ya. Kalau barang ekonomi, barang yang untuk memperolehnya dia harus memerlukan pengorbanan. Contohnya, Miss Irma ingin punya buku tulis. Miss Irma ingin punya buku tulis. Nah, untuk memperoleh buku tulis, karena mungkin Miss Irma ke toko buku langsung ambil, langsung bawa pulang gitu aja. Pasti memerlukan pengorbanan. Ya. Pasti Miss Irma harus mengorbankan uang untuk bisa mendapatkan buku tulis Miss Irma ini. Nah, itu barang ekonomi. Lalu ada juga barang bebas. Kalau barang bebas, ini barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya, udara, sinar matahari, ya atau oksigen. Itu kan tidak memerlukan pengorbanan, gratis gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan barang bebas. Kalau barang ilit ini jumlahnya berlebihan. Kalau jumlahnya berlebihan itu akan menimbulkan bahaya. Itu barang ilit. Berikutnya, menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi, ada barang konsumsi, itu sudah bisa menjelaskan juga. Lalu menurut proses pembuatannya, nah ini juga anak-anak. Ada barang mentah, ya, ada barang jadi, dan barang setengah jadi. Ini juga silahkan dipelajari. Ya. Lalu menurut jaminannya ada barang bergerak, barang tidak bergerak, silahkan dipahami juga dengan baik, sudah pernah jelaskan ya. Nah itu mengenai kebutuhan anak-anak, bisa melanjutkan, bisa, oke. Oke, sekarang bisa melanjutkan ke tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, Davinia, silahkan ke toilet dulu. Nah, untuk motif ekonomi, jadi motif ekonomi itu yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Lalu motif berbuat sosial. Nah, ini tolong dipahami dengan baik ya anak-anak ya. Ya, silahkan ditandai. Motif untuk memenuhi kebutuhan digarisbawahi, motif berbuat sosial. Lalu motif untuk mendapatkan penghargaan itu yang seperti apa, sudah jelaskan ya. Motif untuk memperoleh kekuasaan juga bagaimana, silahkan dipelajari. Kemudian prinsip ekonomi itu merupakan usaha yang disertai pengorbanan serendah-rendahnya dengan hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Maksudnya di sini seperti ini prinsip ekonomi. Orang ingin membeli sepatu, tapi dia mencari harga yang murah, harga yang terjangkau, tapi kualitasnya yang bagus. Ya. Setiap orang kalau dia menjalankan prinsip ekonomi, dia pasti mencari harga barang yang terjangkau atau yang murah, tapi kualitasnya bagus. Itu maksudnya. Pengorbanannya serendah-rendahnya, tapi untuk memperoleh hasil yang besar atau kualitasnya bagus. Ya. Oke, Tiara boleh join lagi. Kalau memang lag. Oke, itu prinsip ekonomi ya anak-anak. Nah,
Nah, untuk tindakan ekonomi, ini juga silahkan digarisbawahi. Jadi tindakan ekonomi itu ada kegiatan atau kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, ya. Itu misalnya juga sudah jelaskan, ya. Jadi kalau kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Dalam kegiatan produksi, nah ini anak-anak tolong dipelajari dengan baik, ada nilai guna. Yang pertama nilai guna dasar, lalu ada nilai guna bentuk, kemudian nilai guna tempat, nilai guna waktu, nilai guna kepemilikan, nilai guna pelayanan. Ini silakan dipelajari dengan baik, ya. Lalu ada 3 hal yang harus dipelajari atau diperhatikan oleh produsen dalam dia melakukan kegiatan produksi. Juga dipahami dengan baik anak-anak. Yang pertama ada what, barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana caranya memproduksi barang tersebut. Lalu for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Target pasarnya siapa? Apakah kalangan anak-anak, kalangan orang dewasa, dan sebagainya. Ini silahkan juga dipelajari dengan baik, boleh digarisbawahi, ditandai, silahkan ya. Lalu faktor produksi ada apa saja? Jadi faktor-faktor produksi itu ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor kewirausahaan. Jadi ada 4 faktor produksi. Oke. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja, ini silakan boleh digarisbawahi. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ini tolong dipahami juga dengan baik, dipelajari juga dengan baik, ya. Kemudian faktor produksi modal itu ada modal uang, ada modal barang, modal nyata, modal abstrak, modal sendiri, modal pinjaman, modal tetap, dan lancar. Oke. Nah, itu kegiatan produksi. Ya. Lalu kegiatan distribusi. Ingat, distribusi dengan distributor itu berbeda. Kalau kegiatan distribusi, jadi kalau distribusi itu nama kegiatannya. Ya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau distributor itu nama penyalurnya atau orang yang menyalurkan barang tersebut, itu distributor. Jadi berbeda ya anak-anak ya. Lalu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang secara berangsur-angsur atau secara langsung. Itu kegiatan konsumsi. Kalau konsumen itu orangnya, ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen. Oke. Jadi kalau kegiatan konsumsi ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara. Silahkan dipelajari dengan baik. Itu kegiatan ekonomi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum Miss Irma lanjutkan ke permintaan penawaran. Irma nih mereview sedikit ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti cukup paham ya? Oke, thank you Tiara. Kita lanjutkan ke permintaan penawaran. Nah, permintaan ini juga Miss Irma sudah pernah jelaskan sebelumnya, namun Miss Irma ingin mereview juga karena kemungkinan besar permintaan juga muncul nanti. Jadi permintaan ini merupakan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan seseorang untuk dibeli pada berbagai tingkat satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Itu
permintaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, itu silahkan digarisbawahi anak-anak, ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, perakiraan harga pada masa depan. Silahkan digarisbawahi dengan baik, dipelajari dengan baik. Lalu ada kurva permintaan. Nah, Sirma juga sudah pernah jelaskan bagaimana kurva permintaan itu. Dan kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke penawaran. Jadi penawaran ini merupakan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Itu penawaran. Lalu faktor yang mempengaruhi penawaran ada biaya produksi, teknologi, harapan akan dapat laba, harga barang itu sendiri, dan pajak. Ini juga digarisbawahi, dipelajari dengan baik. Lalu kurva penawaran juga silahkan dipahami. Kemudian pasar itu apa? Ya, di pasar itu tidak hanya bertemu secara langsung saja antara penjual dan pembeli, namun pasar juga dapat diartikan sebagai bertemunya penjual dan pembeli yang secara tidak langsung atau secara daring, ya, juga dapat disebut dengan pasar. Kemudian fungsi dari pasar ada fungsi distribusi, pembentuk harga, promosi. Nah, pengelompokan pasar anak-anak ini juga dipelajari dengan baik menurut wujudnya. Yang pertama ada pasar konkret. Ya, kalau pasar konkret ini pasar yang nyata atau tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Nah, ini bertemunya secara langsung, itu pasar konkret namanya. Kalau pasar abstrak, mereka bertemunya secara online. Ya, atau free order. Kemudian menurut jenis barang yang diperdagangkan, ada pasar barang konsumsi, silahkan dipelajari. Lalu menurut luas jaringan distribusi, nah ini juga dipahami, dipelajari dengan baik ya anak-anak. Ini menurut luas jaringan distribusi ini, garis bawahi. Lalu menurut waktu penyelenggaraannya, ini juga dipelajari dengan baik. Menurut organisasi atau strukturnya. Ya. Nah itu anak-anak pasar. Sekarang kita akan lanjutkan ke peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Jadi IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, singkatannya IPTEK ya. Pengertian IPTEK itu juga sudah ada di LKS halaman 30. Jadi dampak dari penggunaan IPTEK atau teknologi yang berkembang itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sirma rasa kalian pasti sudah tahu apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan IPTEK. Ya. Lalu peran IPTEK dalam menunjang kegiatan ekonomi ada pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kreativitas, apa itu pengertian kreativitas? Misalnya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri-ciri dari orang kreatif itu yang pertama, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi atau kepo gitu ya, penasaran apa sih kiat-kiat mencapai kesuksesan, bagaimana sih caranya biar sukses, ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Lalu memunculkan ide orisinal, dia punya ide sendiri, tidak mengambil ide dari orang lain, itu ciri orang kreatif.
lalu bekerja keras tanpa menyerah. Kemudian bebas dalam bertindak dan optimis dan percaya diri. Yakin dia bahwa usahanya dia atau produknya dia pasti bisa diterima di masyarakat. Percaya diri. Nah, itu ciri-ciri orang kreatif. Lalu kewirausahaan, itu Muslimah juga sudah jelaskan, wirausahawan itu orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat, serta menentukan keberhasilannya sendiri. Ini juga dipelajari ya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha, pasti kalian sudah cukup tahu. Silahkan di garis bawah. Yaitu mempunyai kepribadian kuat dan percaya diri, lalu yang kedua memiliki sikap mental wirausaha, memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, memiliki keterampilan wirausaha, memiliki kemampuan mencari informasi, lalu berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan. Ya, anak-anak. Kemudian ada juga hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran. Bagaimana hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia, ada di halaman 40 LKS. Ibu Muslimah juga sudah jelaskan ya. Kemudian hubungan antara pasar dan kegiatan distribusi, lalu peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Silahkan diperhatikan halaman 40 LKS, anak-anak. Silahkan dibuka LKS-nya. Halaman 40. Sudah. Nah, di sana ada peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Peranan pasar bagi produsen itu ada yang pertama menentukan tingkat harga produk tertentu, mengamati selera dan jenis kebutuhan konsumen, mempromosikan hasil produksi kepada masyarakat, kemudian mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas usaha, dan sebagainya. Lalu ada peran pasar bagi konsumen itu apa? Bagi pembangunan ekonomi, dan bagi sumber daya manusia, bagaimana peranan pasarnya. Itu juga silahkan dipelajari dengan baik. Nah, itu anak-anak review materi untuk bab 1. Kemudian untuk soal-soal yang kita sudah pernah bahas bersama-sama, silahkan dibaca-baca lagi. Semua sudah berikan jawaban yang benar untuk soal-soal tersebut. Semuanya silahkan dibaca-baca lagi ya. Ya, Nana, ada yang mau ditanyakan dulu dari review materinya atau ada yang terlewat mungkin Miss Irma belum jelaskan. Silahkan ditanggapi. Adakah materi yang terlewat yang belum Miss Irma review tadi atau yang belum Miss Irma jelaskan sama sekali? Atau adakah yang ingin bertanya dulu? Jesse, ya. Masa praaksara enggak? Enggak ada masa praaksara. Kita bahannya hanya bab 1 saja ya, Jesse. Ya, mengenai kegiatan ekonomi ini saja, hanya di bab 1 semua, materi bab 1 saja ya. Kalau masa praaksara itu nanti bahan PAS kalian. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Miss Irma, saya masih belum ngerti, Miss. Ini apa sih artinya? Miss Irma, kira-kira materi yang kewirausahaan ini yang mananya saja yang dipelajari? Kan boleh ditanyakan anak-anak, daripada nanti saat belajar kalian bingung. Banyak sekali yang harus dipelajari, yang mana aja sebenarnya. Tuh, siapa tahu ya.
Silakan ditanyakan dulu. Kalau ada yang belum dimengerti, ditanyakan dulu. Gimana? Adakah yang mau bertanya dulu? Adakah yang merasa belum mengumpulkan tugas IPS? Semua sudah. Nah, itu review materi atau beberapa poin-poin materi yang silakan kalian pelajari untuk bahan PTS-nya nanti. Ya, untuk PTS IPS itu mengambil hari Jumat, ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan jadwal PTS itu IPS ada di hari Jumatnya. Oke. Jadi kalian nanti PTS-nya itu setelah nyepi mulai hari Selasanya. Tapi IPS di hari Jumat. Akan dipersiapkan dengan baik. Ini hanya bab 1 saja bahannya. Miss Irma harap dengan Miss Irma berikan hanya 1 bab saja. Miss Irma harap ini sebagian besar atau jika memungkinkan ini tidak ada yang remedia karena Miss Irma sudah jelaskan semuanya satu persatu. Oke. Nah, ini kalau tidak ada yang bertanya berarti Miss Irma anggap sudah mengerti ya. Bagi yang sudah paham, sudah jelas, silakan berikan reaction untuk Miss Irma yakinkan lagi bahwa sudah cukup jelas, cukup mengerti dari yang Miss Irma jelaskan. Yang lainnya silakan berikan reaction. Bagi yang sudah mengerti, bagi yang belum memberikan reaction, ini bagaimana antara sudah mengerti dengan masih bingung atau tidak fokus. Oke, sebagian besar berarti sudah cukup mengerti ya mengenai materi bahan PTS IPS. Ya. Nah, untuk bab 2 nanti itu bahan PAS-nya. Jadi bahan PAS IPS itu hanya bab 2 saja. 1 bab saja itu bab 2. Ya. Oke, besar harapannya Miss Irma, tidak ada yang remedi. Nah, untuk kisi-kisinya nanti anak-anak Miss Irma sudah persiapkan tapi belum bisa di-share ya, tapi nanti di minggu ini mungkin bisa kalian akses juga di Moodle ya. Nanti jumlah soalnya 30 pilihan ganda PTS IPS 30 pilihan ganda. Lalu Miss Irma sudah persiapkan apa saja indikator-indikatornya, silahkan dipersiapkan atau dipahami dengan baik. Nah, referensi untuk pembelajarannya silahkan kalian pelajari buku catatan kalian. Barangkali ketika Miss Irma menjelaskan ada yang mencatat, ya, mencatat dari penjelasannya Miss Irma inti-intinya silahkan dipelajari buku catatannya apabila memang ada catatan dari kalian sendiri. Lalu LKS-nya dan buku paketnya silahkan itu bisa dipergunakan untuk kalian belajar persiapan PTS ya. Oke, itu saja anak-anak untuk hari ini. Masih ada waktu tersisa beberapa menit. Ada yang mau ditanyakan mengenai PTS nanti? Kecuali nanya soal ya. Silahkan ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal-soal yang pernah Miss Irma bahas
bersama dengan kalian, itu kan Miss Irma sudah berikan jawaban yang betulnya. Silahkan itu dibaca-baca juga ya anak-anak. Siapa tahu dari antara soal-soal tersebut ada yang muncul di soalnya nanti barangkali. Ya, silahkan dibaca-baca juga. Oke. Ini tidak ada yang bertanya. Sudah jelas? Oke. Oke. Nah, masih ada waktu beberapa menit. Miss Irma akan cek dulu adakah nilainya yang masih kosong. 7A, PS, mungkin ada yang terlewat. Saat itu Miss Irma panggil tapi tidak merespon saat Miss Irma tanyakan nilainya. Untuk LKS halaman 34 untuk Davinia. Davinia, dengar suara Miss Irma, Davinia? Iya, Miss. Ya, Davinia untuk LKS halaman 34 itu betulnya berapa, Davinia? Tunggu sebentar, Miss. Saya cek dulu. Gimana? Tunggu, Miss. Saya ambil bukunya dulu. Oh sebentar. iya, iya, sebentar. Oke, kalau gitu Miss Irma juga ambil pulpen dulu. Sudah, Davinia? Tadi halaman berapa, Miss? Halaman 34. Betulnya berapa? Benar semua, Miss. Kemudian Ishak. Halo Ishak. Ishak, apakah dengar suara Miss Irma? Suruh dikerjain apa, Miss? Tadi saya baru selesai dari toilet. Oh iya. Ishak untuk halaman 34 ini Ishak masih kosong nilainya. Betul berapa Ishak? Bisa dicek di LKS-nya. Halaman berapa, Miss? Halaman 34. Oke, sambil menunggu Ishak. Kita cek kembali 7A yang masih kosong. Yang B ya, Miss? Yang A. 34 bagian A. Oke, hanya itu saja. Benar 7, Miss. Berapa? Benar 7, Miss. Oh iya, oke. Oke, itu saja. Anak-anak. Nah, ini review untuk bab 1 di pertemuan hari ini. Miss Irma agendakan untuk pertemuan berikutnya di hari Rabu itu rencananya Miss Irma mengajak kalian untuk membahas kisi-kisinya. Jadi ada 9 indikator yang harus kalian betul-betul pahami untuk persiapan PTS nanti. Ya, untuk 9 indikator ini Miss Irma akan jelaskan lebih spesifik lagi di hari Rabu. Kalau
Karena kalau hari ini itu waktunya sepertinya tidak cukup ya. Jadi Miss Irma akan jelaskan di hari Rabu untuk 9 indikator yang harus kalian persiapkan untuk PTS nanti. Oke, anak-anak? Ya. Berarti di hari Rabu kita akan bahas kisi-kisi IPS ini. Oke. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss Irma harap atau Miss Irma anggap sudah mengerti semuanya, sudah cukup jelas, berarti kalian tinggal pelajari saja apa yang Miss Irma jelaskan tadi ya. Apa yang Miss Irma sebutkan tadi, poin-poinnya silahkan dipelajari dengan baik ya. Oke. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Silahkan diaktifkan dulu kameranya semuanya. Silahkan diaktifkan semua kameranya. Oke, Kathleen, Dena, Shalom, Aston. Silahkan diaktifkan kameranya. Oke, kita akan tutup dalam doa pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa mereview materi IPS hari ini dengan baik. Tolong kami agar pertemuan berikutnya kami betul-betul bisa bersemangat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti PTS, khususnya PTS IPS. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan pembelajaran berikutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapa yang selalu menolong kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi semuanya. Baik. Terima kasih semuanya yang sudah merespon. Silakan semuanya open kamera. Ya, silakan Devinia, Naomi. Suara Miss jelas? Jelas, Miss. Oke, silakan semuanya. Oke, Sheba. Kameranya tidak bisa. Oke. Tapi sudah disampaikan ke wali kelasnya kan, Sheba? Ya, yang kameranya memang bermasalah, silakan disampaikan ke wali kelasnya supaya nanti pembelajaran selanjutnya guru yang lain sudah tahu atau dosen. Oke? Ya, silakan semuanya. Hanya 2 orang yang tidak bisa open kamera. Ya, silakan. Sheba sudah, Aston oke, Karen, Aurelia, Ishak, silakan open kameranya. Baik. Selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama, silakan open kameranya. Nah, sudah Miss sampaikan kalau hari ini ada guru tamu? Sudah ya, sudah. Baik. Hari ini kita ada guru tamu. Nanti akan pembelajaran hari ini akan diajari oleh Miss-nya. Nanti Miss-nya akan perkenalan diri. Tapi sebelumnya, sebelum Miss memperkenalkan Miss-nya, Miss absen dulu. Kalian silakan jawab hadir atau kalau tidak hadir ya jangan dijawab. Oke? Baik, Alicia, Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Aston, Hadir, Miss. Sheba, Hadir, Miss. Devinia, Hadir, Miss. Dena,
Hadir, Miss. Devon, Hadir, Miss. Dewa, Ayu Gaudia, Hadir, Miss. Aditya, Hadir, Miss. Erik, Iya, Miss. Evan, Hadir, Miss. Graciela, Hadir, Miss. Ino, Hadir, Miss. Ishak, Hadir, Miss. Jesse, Hadir, Miss. Jonathan, Hadir, Miss. Caitlin, Hadir, Miss. Karen, Hadir, Miss. Liora, Hadir, Miss. Queen, Hadir, Miss. Rafael, Hadir. Shalom. Shalom. Oke, baik, Miss akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada bersama dengan kita Miss Angela. Nanti Miss Angela akan perkenalkan diri dulu, lalu dia akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Miss harap kalian semuanya aktif, bertanya, dan juga nanti boleh sharing dengan Miss Angela. Paham? Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Miss Angela. Sebentar, mungkin. Halo, Miss Angela. Sebentar. Akan. Bentar. Saya open kamera, Miss. Ya, mana Miss Angela? Oke. Bisa lihat Miss Angelanya? Oke. Baik, Miss Angela, sebelum memulai pembelajaran kita, Miss, saya mau minta Miss perkenalkan diri dulu kepada siswa-siswi kami. Baik, saya beri kesempatan. Terima kasih waktunya. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss? Coba Miss mau dengar suaranya dulu. Mikrofonnya dibuka aja nggak apa-apa sebentar waktu. Ada Leora, Aston, Shalom, Evan, Ya, Miss-nya Karen. disambut dong. Halo, Miss. Ya, halo Miss. Halo, Miss. Dena, ada Gracie, Gaudia, Alicia, Queen Ratu ya. Setelah Oke. Semuanya bisa dengar suara Miss Angelanya? Sita, Isa, yang terakhir Ino. Masih ada ini ya? Oh, masih banyak. Davinia, Evan. Oke. Ya, Miss Angela, kami minta perkenalkan diri dulu supaya siswa-siswa kami bisa mengenal Miss Angela. Ya, Apalagi di area pandemi seperti ini ya, harusnya bisa ketemu nih sama anak-anak nih biar bisa lihat yang mana mukanya gitu. Tapi ya mau gimana ternyata karena COVID jadinya terhalang. Tapi ya tidak benar, apa-apa, Miss. yang penting kita tetap semangat aja pagi-pagi. Ya, Oke. baik. Itu perkenalan singkat dari Miss Angela. Jadi Miss Angela sekarang ada di Jogja. Iya. Ada di Jogja, tapi Miss Angela asalnya dari Kalimantan. Ya, benar ya, Miss ya? Iya, dari Kalimantan. Mungkin Oke. teman-teman ada yang sudah pernah ke Kalimantan belum nih? Yang sudah pernah boleh open suaranya dulu sebentar. Sepertinya belum, Miss. Masih masih situasi pandemi. Jadi anak-anak di sini masih
tur di rumah, liburan di rumah dan lain sebagainya. Baik, Miss, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss meminta anak-anak semuanya untuk mikrofonnya tidak di-mute ya. Oke, Miss, nanti kalau mereka mau berkomunikasi akan dibuka. Oh, oke. Oke. Baik, pada pagi hari ini, berarti ini Miss Tio langsung membuka screen PPT? Oke, sudah, Oke. Miss. Oke, anak-anak, kalian bisa lihat di screen yang sudah diberikan oleh Miss Tiur. Pada screen sudah bisa dilihat ya, berarti materi kita hari ini tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalau dari Miss Tiur ini nih bilang bahwa materi ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di materi mungkin minggu lalu begitu. Sebelum masuk ke materi, untuk mengingat-ingat kembali materi kita hari ini, Miss mau tanya dong buat kalian, menurut kalian apa sih tentang surat itu? Ada yang tahu nggak pengertian surat itu apa? Sebelum kita masuk materi dulu, surat pribadi dan surat dinas. Mungkin satu orang bisa menjawab. Atau Miss tunjuk aja ya. Coba Miss. Ada Miss yang tunjuk tangan, Miss, itu. Oh, ini mohon maaf Miss pakai HP karena diganti nggak pakai laptop. Jadi Miss nggak bisa lihat. Yang sebut aja namanya. Jessie. Jessie, oke. Jessie. Surat itu adalah sarana komunikasi tertulis. Oke, komunikasi tertulis ya. Terima kasih Jessie. Oke, yang lain? Ada? Oke, sepertinya tadi Jessie aja ya. Mungkin Ada teman-teman. Alicia, Miss. Oh, Alicia. Ya, Alicia. Surat Alat itu apa? Alat komunikasi. Oke, alat komunikasi. Bagus. Tiara. Tiara, Miss. Tiara. Oke, aduh Miss nggak bisa lihat muka kalian. Ya. Oke, Tiara? Alat komunikasi secara tertulis. Oke, alat komunikasi secara tertulis. Baik, untuk teman-teman semua jawabannya sudah sangat-sangat bagus dan itu tepat menurut Miss karena memang surat itu adalah pada zaman dahulu merupakan komunikasi tertulis yang dilakukan untuk menghubungi atau disampaikan kepada orang lain. Baik. Nah, slide selanjutnya Miss. Oh ya, untuk hari ini seperti materi kita tadi, tentu kita akan mencapai bersama tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu membedakan antara surat pribadi dan surat dinas melalui pengertian struktur dan kebahasaan. Ya, Miss berharap nanti setelah pembelajaran singkat kita pada hari ini teman-teman semua bisa memahami apa itu surat pribadi dan surat dinas. Baik, lanjut Miss. Oke, surat tadi sudah. Oke, di screen sudah ditampilkan ada 2 jenis surat. Miss mau satu orang membacakan surat yang sebelah kiri. Ya, siapa yang mau membacakan boleh angkat tangan, gantian. Ada Jessie, Miss. Oke, Jessie. Ya, Malang, 29 November 2015. Salam kangen. Apa kabar Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Blati. Oke, terima kasih Jessie. Nah, berarti surat yang dibacakan Jessie ini dari siapa untuk siapa? Yuk,
Coba angkat tangan lagi selain Jessie. Tadi surat yang dibaca. Oke, Jonathan. Ya. Ya, Jonathan. Yang dibacakan Jessie itu surat dari siapa untuk siapa? Dari Giati ke Aim. Dari Giati ke Aim. Isi surat itu tentang apa, Jonathan? Menurut Jonathan tadi isi suratnya tentang apa? Ain, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana akan berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Oke. Ya, itu apa? Oke, berarti di sini, di surat ini, tadi yang mengirimkan surat adalah si Ain. Untuk Gianti yang isinya Aim akan berkunjung ke rumah pamannya dan dia juga berharap bisa bertemu dengan sahabatnya Gianti yang sudah pindah ke Samarinda. Nah, dari surat yang sudah dibaca tadi sama teman-teman, menurut kalian surat ini surat pribadi atau surat dinas? Ya, coba. Evan. Surat pribadi. Oke, surat pribadi. Terima kasih, Evan. Oke. Lanjut ke surat yang di sebelah kanan. Miss minta satu orang membaca. Ada Tiara, Miss. Oke, Tiara. Silakan Tiara. Tadi apa pertanyaannya, Miss? Saya Oke. Tolong membacakan surat yang sebelah kanan. Panitia Pesami Klub. Oke. Atau tulisannya kecil ya? Kecil ya? betul, saya susah baca. Oh iya. Oke, ini sudah kalau susah bacanya biar bisa saja menyampaikan secara singkat ya. Oke. Baik, untuk sebelah kanan itu ada surat yang diberikan oleh Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Surat ini ditujukan kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Dengan hormat, dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar pada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Atas kegiatan dan dikabulkannya permohonan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah, Bapak Waras, dan hormat kami selaku Ketua Panitia, Sofia Nazila. Oke, tadi kan sudah dijawab oleh Zevan ya kalau tidak salah. Surat sebelumnya surat pribadi. Berarti surat ini adalah surat? Yuk, siapa yang mau jawab? Surat resmi. Surat resmi, oke. Surat resmi. Oke. Baik, slide selanjutnya, Miss. Oke. Jadi tadi kan teman-teman semua sudah tahu pengertian surat itu apa. Lalu di sini berarti kita bisa dicatat juga ya kalau memang buat tambahan siapa tahu minggu lalu belum ada catatannya. Surat itu baru terbagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas.
surat pribadi dan surat dinas. Oke. Nah, teman-teman mungkin sudah sejauh ini melihat 2 contoh surat yang diberikan. Ada yang sudah tahu belum sih apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Coba. Miss mau dengar suaranya. Siapa ya? Oh, Evan angkat tangan. Yuk, Evan. Perbedaannya mulai dari kebahasaan. Kalau Oke, surat kebahasaan. pribadi lebih santai, Oke, tetapi kalau surat resmi ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipatuhi. Oke, tepuk tangan online buat Evan. Walaupun nggak kedengaran ya Evan ya. Baik, jawabannya bagus sekali ya. Ya benar apa yang dikatakan oleh teman kalian Evan bahwa perbedaan paling mencolok antara kedua surat itu adalah dari gaya bahasa, kebahasaannya ya. Kalau surat pribadi itu benar-benar yang sangat-sangat privasi hanya antara misalnya nih Miss mau memberikan surat ke Evan. Jadi ya terserah Miss bahasanya seperti apa, karena kan Evan pasti mengerti begitu, karena Miss dan Evan adalah sahabatan. Jadi bahasanya mau menggunakan bahasa aku kamu, atau bahasa gaul apa lagi nih, lo gue, begitu kan, itu bebas. Asalkan isi suratnya itu bisa dipahami oleh orang yang ingin kita tuju. Seperti tadi surat yang pertama contohnya dari Ain ke sahabatnya Airin di Samarinda yang isi suratnya ingin bertemu dengan Airin. Gitu. Nah kalau begitu selain teman-teman sudah tahu tentang perbedaannya, selanjutnya kita akan pengertiannya nih. Oke, pengertiannya surat pribadi. Siapa yang mau bacain? Miss mau dengar suaranya Isa. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh orang yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Oke, untuk kepentingan pribadi. Lagi Isak, Miss mau tanya lagi. Isak pernah menulis surat pribadi untuk sahabat atau teman? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Berarti ini sekarang kalau mau berkirim pesan itu udah lewat WhatsApp ya, teman-teman ya? Iya. Oke. Atau di antara semua anak-anak, siapa nih yang pernah berkirim surat untuk teman, keluarga mungkin? Ada yang sudah pernah nggak? Oke, Dewa udah geleng-geleng. Belum, Miss. Lagi. Sudah zaman teknologi, Miss. Sudah zaman teknologi ya. Ya. Berarti sekarang ini semuanya pakai WhatsApp atau apa ini? Selain WhatsApp, DNIG, Telegram. Telegram. Anak gaul masa kini ya, Miss ya. Ya, benar. Oke. Baik. Kalau Miss itu memang benar sih teman-teman. Untuk sekarang itu memang sudah sangat jarang sekali ditemukan orang menulis surat untuk teman-teman atau keluarga atau siapapun begitu ya. Karena memang sudah kemajuan teknologi. Miss sendiri itu terakhir menulis surat waktu Miss masih SD. SD itu tahun 2007. Ya teman-teman mungkin udah ada yang lahir 2007? Atau ini kelahiran tahun berapa ini? Ini Davinia lahirnya tahun berapa? 2008. Oh 2008. 2008. Sangat-sangat muda sekali ya. Ini kalian kelas berapa ini? Kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Sebelumnya Itu ada Aston, Miss, oh, mau sharing. Aston. Oh ya, Aston mau sharing boleh. Yuk, sharing apa Aston? Apa? Katanya kelahiran 2007-2008, Miss. Kelahiran 2007-2008. Tapi Aston udah pernah menulis surat belum? Surat pribadi begitu? Buat keluarga atau teman? Belum, Miss. Belum. Memang ya, sepertinya Miss yang ketuaan ini ya. Atau zaman aja semakin
cepat maju ini Miss ya. Aduh, Miss, umurnya udah nampak ini Miss, kayaknya kita udah tim-tim anak-anak zaman dulu Miss. Atau Miss Tiur mungkin pernah nih berkirim surat, sepertinya pernah ya Miss ya? Eh, kalau berkirim surat sih Miss tidak pernah, tapi membuat surat Oh, pribadi pernah. membuat saja tapi tidak dikirimkan. Ya benar. Oh, biasanya untuk siapa ini Miss? Apakah untuk seseorang? Tugas Miss. Oh, tugas. Ya, Oh, tugas siswa ya. kita semua di sini sudah pernah membuat surat, tapi suratnya tidak dikirim karena suratnya adalah tugas. Nah, Oh, gitu. Baik, berarti ya setidaknya teman-teman sudah pernah membuat. Oke, karena tadi kan surat pribadi, atau Miss lagi mau tanya tentang surat dinas. Apakah di sini ada anggota OSIS tidak? Atau karena masih corona ya, belum ada terlibat kepanitiaan ya? Gimana, Graziella? Sudah pernah terlibat kepanitiaan di sekolah belum? OSIS,